Tuhan berkati. Terima kasih ya pada saat pagi ini diberi kesempatan ya saya nggak bisa menggeser meja ya jadi Ya, sedikit agak gelap sedikit ya ya, karena lampunya agak di belakang ya, apa yang penting suaranya kedengaran jelas ya yang penting baik. ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu baik biasa ajaib Amin. perkasa dan Engkau berjanji yang pernah meninggalkan kami dalam satu detik pun Tuhan. Yes. Dan bersama kami sepanjang kami hidup dalam dunia ini. Dan saatnya kami mengantarkan tapi kami semua jadi hamba-Mu yang memberikan. Di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Ya, Amin. pagi ini topik ataupun tema khotbah yang kita dengar sama-sama tentang wujud gereja. Nah, kenapa ini sangat penting saya bawa? Karena banyak orang simpang siur soal pengertian gereja itu. Ada memfokuskan gereja itu secara organisasi yang tercatat di pemerintah, ya itu gereja. Tapi hari ini penekanannya sampaikan bukan berbicara tentang gereja secara organisasi, yang nama-nama gerejanya, KBP, GPB, GBI, GPD, bukan itu. Nah itu karena dibuat oleh Sia supaya lebih tertib saja. Tapi hari ini Tuhan mau kita mengerti arti sesungguhnya di gereja itu. Karena kalau kita mengerti dengan jelas sehingga kita tidak salah menafsirkan gereja itu seperti apa. Hari ini kita buka dalam Efesus pasal 1 ya, ayat 22 sampai 23. Ini firman Tuhan katakan dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudaraku hal ini kita belajar tentang gereja berbicara perihal rohani. Kita tidak bicara tentang gedung, tapi gereja secara rohani. Kita katakan jemaat itu adalah tubuhnya. Tubuh siapa sini? Tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, kita sebagai jemaat tubuhnya. Nah, tubuh di sini direndukan bagaimana melalui tubuhnya ini terlihat kualitas kualitas. Jadi apa diperintahkan kepala, tubuh juga merespon. Karena semua itu dari kepala, perintah dari kepala. Nah, makanya kita pun sebagai gambar tubuhnya Tuhan Yesus merespon apa yang diperintah kepala, yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus sebagai kepala, dia memerintahkan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudaraku, kita betul-betul menempatkan diri sebagai tubuh dan belajar supaya apa yang diperintahkan itu kita belajar mentaatinya. Rendah hati. Nah, salah satu bentuk rendah hati itu mau diajar, mau dikoreksi, mau dibenahi, mau dipimpin ke arah lebih baik. Itu rendah hati. Ketika nggak terjadi seperti ini digambarkan tubuh tanpa kepala. Ini ngeri, saudara. Kalau kita ketemu tubuh gerak-gerak tapi nggak ada kepalanya, repot. Artinya apa di sini? Bisa saja dalam sebuah komunitas, walaupun namanya komunitas rohani,
Tetapi yang diutamakan di situ, yang dibicarakan bukan hal rohani. Itu hanya wadah saja buat contoh. Nah, ada pesan orang begini, jangan lama-lama ibadahnya, singkat aja. Karena ini banyak acara. Acaranya yang utama apa? Arisannya. Jadi ibadah itu hanya sebagai sekedar formalitas. Yang utama adalah arisannya. Apakah seperti dianggap sebagai wujud Kristus? Ini jawabannya kita masing-masing ya. Jadi Tuhan mau bahwa kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih mengutamakan yaitu al-rohani daripada jasmani. Kalau kita belajar menempatkan hal rohani terutama dari hal rohani jasmani, luar biasa. Karena Tuhan mau seperti itu. Kita mengutamakan rohani. Nah, kita sampai hari ini tetap belajar. Tidak ada istilah tamat-tamat. Nah, orang yang mau belajar kepada Yesus, itu pertama tadi yang kelihatan adalah sikap hatinya, yaitu rendah hati. Rendah hati itu mau belajar. Rendah hati itu mau dikoreksi. Rendah hati itu mau dia meningkat. Karena Yesus Kristus adalah kepala gambarannya, kita adalah tubuhnya sebagai tubuh Kristus. Nah, harus sinkron. Nah, kalau nggak sinkron itu susah. Nah, jadi kemanapun kita pergi, kita itu menjadi orang yang disuruh orang, dilihat orang, diperhatikan orang. Cara kita bicara, cara kita bertindak, harus mencerminkan Kristus sebagai kepala. Dalam hal apapun yang kita kerjakan, itu harus benar-benar mencerminkan. Tadi saya kemarin dijemput oleh seorang teman. Ini bilang, kirimkan boarding passnya, saya jemput di gate mana, di pintu mana. Ini saudaraku, saya sudah nyampe. Nah, rupanya di Singapura ini perkembangannya cepat, ya, ke Indonesia ya. Jadi, perkembangannya cepat, jadi tidak perlu lagi ada isi-isi formulir, jadi semua serba computerized. Saya terhal di situ, ya. Jadi saya minta bantuan kepada salah satu officernya untuk pengisian data di layar mereka. Ya, dan memang kita bisa belajar di situ. Nah, dilengkap, baru masuk ke tempat imigrasi, tunjukkan, sesuaikan dengan apa yang kita isi di layar, baru lewat. Jadi setiap masuk itu diberikan visa selama 1 bulan. Itu otomatis. Nah, itu berlaku dalam hal ini. Saya nggak bisa berhubungan dengan teman-teman di Indonesia. Saya juga nggak bisa berhubungan dengan teman ada di Singapura. Saya tinggal nunggu pasrah. Di teman saya ini juga, dia suruh belajar juga. Ya, dia pun udah cari saya, mana saya ketemu, naik foto. Dari situlah baru mulai bisa ada sedikit koneksi, karena saya minta supaya hotspot ya, spot bisa berhubungan. Itu pun nggak langsung saya minta. Sudah lama cerita-cerita dulu. Sudah kami ngobrol rohani dulu. Walaupun Kampung Tengah sudah minta, ya tapi udah. Saya suruh sabar aja Kampung Tengahnya. Rohani dulu. Sudah panjang lebar bicara rohani, harus diajak untuk turun makan. Saudaraku, saya belajar untuk menyesuaikan keadaan. Nah, demikian juga kita sebagai tubuhnya menyesuaikan kepada Kristus. Bagaimana Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, kita menyesuaikan hal mana yang belum cocok, hal mana yang belum sesuai, hal mana yang belum seirama dengan kepala. Karena kepala itu pusat
perintah. Nah, jadi kalau kita belajar tentang hal ini, indah hidup kita. Kenapa? Kita dipimpin oleh kepala. Kristus adalah kepala. Nah, orang bisa melihat bagaimana wujud Kristus melalui tubuhnya. Kita sebagai tubuhnya. Kalau tak terlihat, ada pertanyaan, kenapa nggak terlihat Kristus? Yang terlihat ada wujud yang lain, gitu, ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang wujud Kristus ini. Itu wujud gereja. Gereja secara rohani. Jadi kita dapat jaminan, kepastian, dibekal bukan karena gereja secara jasmani, merek-merek, tapi kita seirama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita percaya bahwa sejak kita menyatu dengan Yesus, Yesus sebagai kepala tubuhnya, kita mempercayai setiap perkataan yang disampaikan. Itu firman-Nya, bahwa ada jaminan kepastian hidup kekal kalau kita memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Yang kedua apa di sini? Dan kita bisa kalau gereja. Gereja itu memiliki kuasa. Nah, dari mana bukti kuasa? Tadi tangan ayat 22 tadi. Dan sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kita kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita sebagai tubuh Kristus atau jemaat Tuhan, kita memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa artinya memenuhi semua dan segala sesuatu? Artinya bagaimana Kristus itu punya otoritas, kita pun diberikan otoritas untuk berkata iya kepada firman Tuhan dan tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita sudah punya komitmen bahwa aku hidup ini bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Artinya Kristus yang berkuasa, Kristus yang berdaulat. Nah, ketika kita menyadari bahwa harus memang terlihat oleh dunia, oleh gereja, makanya tanpa kita banyak bicara, dunia bisa menerima Yesus Kristus itu sebagai penguasa tunggal dalam dunia. Ayat tarik di sini Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan telah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, tempat yang tinggi. Ia di sini adalah Yesus Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia terlihat bagaimana kita sebagai tubuhnya menampilkan cahaya kemuliaan Allah, sebagaimana Kristus itu adalah kepala, kita tubuhnya, dan terlihat bagaimana terpancar orang lain. Nah, dan kita mengalami namanya peningkatan-peningkatan. Kita mengalami yang namanya kehidupan yang diubahkan. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah selesai atau ungamago, ya, dan yang baru datang. Jadi saudaraku, jadi berbicara tentang gereja
itu wujud di mana ada kehidupan baru yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hidup yang lama. Jangan hanya seperti tukar baju, tapi dalamnya nggak ada perubahan. Dan hari ini Tuhan katakan kepada kita bahwa kita benar-benar pembaharuan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Bedanya di mana? Kalau dari luar ke dalam itu seolah-olah menampilkan semua baik, pakaiannya indah, seolah-olah tampilan yang di dalam. Tapi Tuhan mau yang terlihat, apa yang perubahan di dalam itu terpancar keluar. Bahwa kita adalah wujud kepenuhan Dia. Jadi kalau kita sadari ini, kita tidak lagi berbicara dengan semau gue di masa sekarang. Tapi kita sangat berhati-hati. Apakah perkataan saya ini membangun orang atau menjengkelkan orang? Apakah perkataan saya ini menjadi kesaksian atau kesangsian? Nah, jadi hari ini Tuhan mau dari setiap perkataan kita, setiap tindakan kita sebagai gereja tubuh Kristus itu membawa berkat, membangun orang, meningkatkan pengertian orang. Bagaimana kehidupan gereja yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menyadari tentang ini, kemanapun kita pergi, kita selalu menampilkan Kristus itu terutama sebagai kepala, kita adalah tubuhnya menjelaskan kepada orang. Karena sekarang ini banyak orang rindu dilayani. Sebelum kita melayani, kita dilayani dulu. Kita diubahkan dulu. Kehidupan yang kita hidup sekarang bukan kehidupan lama, tapi kehidupan yang baru dan terus-menerus diperbaharui. Inilah firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan terus berbicara melalui Roh Kudus, mengenai dalam hati kami, menjelaskan dalam hati kami bagaimana kami sepatutnya hidup dalam dunia yang sementara kami ada ini. Sehingga terlihat kualitas yang luar biasa, kualitas rohani yang luar biasa. Sehingga orang lain pun bisa melihat, menyaksikan bagaimana nilai-nilai perubahan itu bukan sekedar tampil, tapi apa yang terpancar di dalam itu yang dilihat oleh orang lain. Perubahan nilai-nilai ini merindukan Tuhan terus-menerus kami diperbaharui sampai saatnya kami bertemu muka dengan Kristus sebagai kepala kami, dan kami mengalami satu kesatuan secara rohani. Bagaimana kepala dan tubuh ini tidak bisa dipisahkan. Bikin juga kami Tuhan tidak ada pemisahan antara kami dan Kristus sebagai kepala, kami tubuhnya. Dan apakah keteranjangan, apakah sengsaraan, apakah penderitaan, tidak ada yang bisa kami. Karena ada kesatuan yang luar biasa. Dan kami dengan Yesus Kristus adalah gambaran pribadi di mana kami katakan tentang kemuliaan Tuhan pada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Tiar untuk melanjutkan. Silakan Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pak Surbakti. Firman yang singkat, yang begitu luar biasa ya. Ini bicara hidup kita sehari-hari ya. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai gereja ya. Seperti lagu sekolah minggu dikatakan, gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja itu adalah orangnya, jiwa-jiwa kita sendiri ya. Nah, saya pagi hari ini sangat diberkati dan diteguhkan ya dengan firman Tuhan ini.
bahwa kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus itu kita ditundukkan, ya, dipimpin oleh otoritas, yaitu firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Itu yang saya tangkap pada pagi hari ini. Dan saya terkesan dengan firman ini, walaupun sering baca, tapi pagi ini saya diteguhkan, ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Yesus itu sudah diberikan jadi kepala, jadi pemimpin dari semua yang ada di dalam kehidupan kita, baik berjemaat dan juga secara pribadi, ya, secara rohani tadi. Nah, kemudian 23 dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi segala, semua, ya, nggak ada yang enggak. Jadi semua harus tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada Kristus. Nah, permasalahannya betul tadi, maukah kita tunduk, ya kan? Nah, bentuk kita tunduk itu berarti kita mempunyai kerendahan hati tadi, mau ditegur, mau dikoreksi, mau diajari ke arah yang benar, dan menyesuaikan diri kepada firman Tuhan. Ya, ya, saya jadi teringat, ya, khotbahnya Pak Arthur Pua dari Singapura, ya. Dia bilang kalau gereja sebagai kepala, kita sebagai tubuh atau jemaat sebagai tubuh, maka kalau kita tidak punya kepala, tidak mengakui kepala, tidak tunduk di bawah kepala, di bawah Yesus, dan kita bergerak-gerak, itu sama seperti apa, ya, digambarkan waktu itu kalau nggak salah seperti potong ayam itu, kalau halagison kan, kalau potong ayam kan kepalanya di langsung dipancung, cekret, langsung dilempar gitu, ya. Maka badannya itu bergerak, nabrak-nabrak ke sana kemari, nabrak ke sana kemari, dan akhirnya terjadi kerusuhan, ya kan. Saya pernah lihat di kampung lah, sekarang sih udah modern, ya. Di kota itu langsung dibikin ketong gitu kan. Dibikin ketong, akhirnya di situ menggelepar-gelepar itu ayam, kan gitu kan. Kalau di kampung dulu saya lihat, ya, yang ada tetangga kami kalau dia pesta, kalau musim maksudnya Muslim, karena mereka kan tidak mau, mereka kalau kita yang motong ayam kan, itu langsung kepalanya dipancung, skret, putus lehernya, itu langsung dilempar, itu ayam kemana-mana, berdarah-darah, nabrak-nabrak, semua kacau, waduh, kacau gitu, ya. Nah, ini kemarin pendeta Arthur Pua pernah bawain dia waktu dia menceritakan waktu mengajar waktu itu, ya, dari kitab Ibrani. Nah, jadi pagi ini saya diingatkan, iya juga, ya. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada otoritas, apa itu otoritas? Ya, tadi firman Tuhan, ya, maka terjadi kerusuhan. Kita datang kacau, kita datang orang tidak sejahtera gitu, ya, kira-kira begitu, ya. Ya, luar biasa. Saya ditegur ini, ya. Saya Bapak Ibu, saya kesaksian nih. Saya Bapak Ibu dulu punya karakter yang keras, eksklusif, ya, dan ya itu merasa paling benar gitu, ya. Nah, kemudian saya dikoreksi banyak, ya, belajar firman Tuhan. Kemudian juga saya punya Bapak rohani yang luar biasa. Dia bilang gini, saya tahu kamu pintar, katanya, kalau IQ katanya kamu di atas rata-rata, dia bilang gitu. Cuman saya masalahnya itu apa? Kalau menyampaikan kebenaran itu saya kadang nggak pakai urat gitu, tahu kan pakai urat Bapak Ibu, langsung wah gitu kan. Nah, terus itu saya ditegur sama Bapak rohani saya. Sekarang udah almarhum, ya. Dia itu luar biasa benar sabarnya suami istri. Nah, saya ditegur. Benar yang Ibu sampaikan, tapi cara menyampaikan Ibu itu karena Ibu pakai urat, akhirnya orang nggak nyaman, bahkan akhirnya jadi berontak gitu, ya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi di situ saya bilang, terus gimana dong? Ya, saya dari sana sudah karakternya begitu, Pak, saya bilang. Nah, melawan juga tuh kan. Nah, kata dia gini, bisa dengan bahasa yang sederhana, dengan gaya yang lemah lembut, itu namanya menahan diri, kita sampaikan, dan akhirnya orang lain diberkati, mereka mau mendengarkan gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, saya belajar terus, ya, dari dulu sampai sekarang, sehingga lama-lama saya bisa menyampaikan kebenaran itu, bisa dengan lembut, kadang-kadang saya bawa ketawa tadi sampaikan kebenaran. Tapi itu memang butuh perjuangan.
butuh belajar. Dan satu hal memang saya begini, saya banyak belajar juga di ilmu sehari-hari begini. Ada ya, pasti sering kita dengar gini. Kalau katanya kan dulu kan kita sering naik patas ya, naik patas tuh. Kalau katanya dulu ada bahasanya gini. Kalau katanya orang Jawa katanya di patas itu keinjak kakinya. Tanya bahasanya begini. Mas, itu kakinya masih dipakai gitu kan. Ah, itu sebegitu lembutnya tuh kan orang Jawa taunya. Padahal udah keinjek gitu ya, udah keinjek, udah sakit, udah kalau bahasa Batak bilang sudah mangapir kan. Udah setengah modar kalau bahasa sini kan gitu kan. Tapi cara menyampaikan itu, Mas kakinya masih dipakai. Akhirnya kan, oh iya 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 maaf ya gitu kan. Coba kalau orang Batak begitu kan, begitu keinjak kakinya, hey mata lihat ya, emang lu kira itu apa gitu kan. Nah contohnya seperti itu. Saya belajar dari situ. Iya juga ya. Itu dengan dia menyampaikan begitu, orang yang mendengar lebih terini loh, lebih apa namanya, tertegun dan malu karena dibilang masih dipakai gitu ya, lembut tapi pesannya itu dalam gitu, menusuk, daripada kita marah kan. Kalau kita marah, hei lihat tuh mata gitu kan. Nah jadi itu kan udah ngajak ribut namanya kan. Nah jadi seperti itu ya. Pagi hari ini saya terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan saya ya, semuanya itu ditundukkan di dalam Kristus Yesus. Dan itu tadi sebagai bentuk dari penundukan diri itu tentunya harus ada perubahan. Ya, apa perubahan kita? Yang dulu suka temperamen, dulu suka marah-marah, itu tadi menyampaikan kebenaran pakai urat. Ya kita perlahan-lahan kita belajar dan Tuhan ingatkan, jangan lagi kayak gitu. Jangan lagi kayak gitu gitu kan. Ya puji Tuhan sekarang udah lebih baik lah ya. Walaupun masih kadang-kadang mungkin pernah juga mungkin beberapa mungkin ya kena ya saya bikin ya, karena memang ya itu tadi itu apa ya, mungkin juga memang bisa dibilang turunan, tapi itu nggak pembelaan. Pada hari ini saya diingatkan itu bukan pembelaan, karena itu bukan karakter Kristus, karena itu bukan firman Tuhan ya. Jadi kita harus hilangkan itu hal-hal yang tidak baik. Nah ini PR buat saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, karena masih ada waktu silakan yang mau bersaksi atau mungkin dapat peneguhan pagi hari ini ya dari firman Tuhan. Silakan langsung saja dibuka mic-nya. Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Saya sangat shalom. terberkati. Saya sangat terberkati oleh firman Tuhan ya, yang Amin. memang kita adalah jemaat, Tuhan adalah kepala ya. Karena selama Amin. ini ya, saya terus terang aja sibuk dengan hal-hal yang ya dunia lah. Kadang-kadang dulu ya disuruh suami saya kita doa, ya ntar nyusul-nyusul. Rupanya bukannya saya datang, malah saya ngerjain yang lain gitu. Karena lebih senang saya mengerjakan hal-hal yang bagi saya berarti, padahal bagi suami saya dulu nggak bisa, karena suami saya itu gimana ya, dia harus mengutamakan Tuhan. Apapun yang terjadi kita harus utamakan Tuhan. Itulah motonya dia dari dulu sampai dia eh, dia belum meninggal dulu. Tapi ya terus terang saja saya sangat terberkati karena apa? Dulu saya suka emosi loh. Sampai gembala saya bilang sama saya, kamu orangnya cuek, jutek katanya. Bukannya soal cuek jutek Pak, saya bilang. Karena saya terus terang aja hal-hal yang nggak harus dibahas saya nggak suka gitu. Karena pikiran saya waktu itu bagi saya itu sangat perlu sekali. Karena terus terang aja ya, ya, seandainya waktu kita berdoa berapa jam, ya saya lakukan kayak ini. Kalau kita kebaktian berapa jam, ya kita harus pergunakan gitu. Saya nggak suka ibarat kata ke sana, akhirnya ke situ. Saya memang nggak suka orangnya gimana ya, cepat, tepat, berisi cepat gitu. Itulah saya. Tapi ya setelah saya mendengarkan firman Tuhan, ya memang harus berubah. Terima kasih. Itu ada kesaksian saya. Puji Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Makasih Bu Remala, luar biasa ya. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu, langsung buka mic-nya. Singkat, tepat, padat. ACT ya Pak ya Pak Bakti. Aksi Ya, ayo, tanggap ya. ayo Pak Lamsar, silakan. Pak Lamsar. Ya, baik Bapak Ibu, ya terima kasih. Pagi hari ini kita kembali menikmati Tuhan ya. Amin. Saya juga sangat bersyukur kalau setiap kehidupan saya itu di dalam
menjalani hari-hari ini kita selalu patuh kepada Tuhan dengan taat dan setia menikmati hadirat-Nya. Terima Amin. kasih ya, pagi hari ini kita sangat diberkati Tuhan. Ya, saya tadi menikmati firman Tuhan ini, bagaimana pemahaman atau pengertian gereja yang sebenarnya menurut firman Tuhan. Ya, memang pemahaman gereja itu tergantunglah ya, boleh gereja sebagai dilihat dari fisiknya, boleh dilihat dari yang lain. Tapi pagi hari ini gereja itu itu tubuh Kristus. Ya. Amin. Firman Tuhan menegaskan kepada kita di pagi hari ini, ya, bahwa segala sesuatu itu harus kita letakkan di bawah kaki Kristus. Berarti ada penyerahan diri. Amin. Kita ini pagi hari ini kenapa kita ada saat teduh? Karena kita mau letakkan semua pergumulan kita. Amin. Kita mau dudukkan di dalam kaki Yesus, Bapak Ibu. Ya. Dan syarat berikutnya kita harus kepenuhan Dia. Artinya kita harus melekat dengan Dia. Ya, benar. Pagi hari ini kita membaca isi hati pikiran Tuhan. Jadi saya aminkan, saya imani, ketika kita tiap pagi berhubungan dengan firman-Nya, dengan pribadinya, maka ketika kita menyatakan sesuatu akan mudah kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini bukan hanya untuk mengisi absen, tetapi kita mau semakin hari itu iman kita atau hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Amin. Itu yang paling penting. Bagaimana pemahaman seorang gereja, ya, sebuah gereja di dalam tubuh Kristus. Ada gembala, ada jemaat. Maka pantaslah di dalam hubungan antara komunikasi jemaat dengan gembala itu harus sesuai dengan tubuh Kristus. Ya. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 16 itu yang berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Inilah prinsip penggembalaan yang saya pahami, yang saya coba pelajari di dalam keimanan kita. Jadi harus ada, kita sebagai jemaat harus menjadi jemaat yang benar. Bagaimana tubuh itu yang saling bekerja sama antara tangan dengan kaki, dengan perut, dengan apa, itu semuanya harus sehat. Kalau tidak sehat, maka semua akan merasakannya. Nah, sekarang pagi hari ini penekanannya kepada ketika kita meletakkan, berarti kita menyerah kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat sebelumnya dikatakan itu betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya. Jadi kenapa kita pagi hari ini menikmati Tuhan? Karena kita yakin dengan kuasa Tuhan akan memulihkan semua masalah kita. Dengan kuasa Tuhan itu akan memberikan jalan keluar masalah kita, kehidupan kita ke depan ini, ya, Bapak Ibu. Di dalam ayat 18 juga betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Betapa kayanya kemuliaannya. Dan juga betapa hebat. Nah, sekarang pergumulan kita apa? Karena kita tahu Tuhan itu hebat, maka kita tentu harus percaya. Tentu kita harus betul-betul meletakkan semua pergumulan kita ke Kristus. Percaya Bapak Ibu, saya pun pergumulanku banyak sekali. Tetapi saya yakin dengan iman yang saya miliki, kita punya iman semua Bapak Ibu, maka Tuhan akan bekerja bagi kita. Tuhan akan menyelesaikan semua pergumulan kita itu. Jangan setengah-setengah. Letakkan semua Bapak Ibu di kaki Tuhan. Akan permasalahan kita itu Tuhan yang akan ambil alih. Amin. Pahami Bapak Ibu ya. Jadi mari kita taat dan setia dan menjadi pelaku ya yang benar. Jadi di dalam firman itu harus
menjadi gambaran, kita harus menjadi terang ya untuk di mana kita berada. Jadi terima kasih pada Pak Suambanya. Saya memahami firman isi hati Tuhan pagi hari ini cukup jelas ya. Amen. Setelah pagi hari ini ketika kita sudah meletakkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengambil alih ya, mengambil over kemudi kita di dalam perjalanan hidup ini ya. Jadi apapun yang terjadi, aktivitas kita yakin Tuhan sudah pimpin. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak Pak Surbakti dan tim semua.